Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat malam. Shalom. Selamat malam, Pak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Aku nggak makan itu, Bapa nggak di makan surga, nasi lagi. kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini kami boleh beribadah kepadamu dan juga merayakan kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon berikan kami jaringan internet yang baik sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan efektif. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Demikian sabda Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya menyapa kita, Shalom. 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 Ada sukacita. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam ini yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, tema ini menegaskan bagi kita bahwa apapun yang terjadi di tengah dunia ini, kasih Tuhan tak terpisahkan bagi kita. Alkitab menyatakan bahwa kendati yang dihadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau bahaya, bahkan termasuk COVID-19 ini. Namun ia sebagai pembela dan penolong bagi kita. Bahkan sesuai dengan janjinya, Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkait dengan Allah penolong dan pembebas bagi kita, maka hal ini yang disebut adalah kasih Allah bagi manusia sangat besar. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dinyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah yang besar itu diwujudkan melalui kehadiran Kristus ke dalam dunia. Artinya bahwa Tuhan menjadi manusia untuk mengangkat, untuk memulihkan, untuk membebaskan dan menebus kita, umatnya, dari kegelapan, membebaskan kita dari keterpurukan, melepaskan kita dari keterbelakangan, membebaskan kita dari sikap iri hati, kedengkian, atau membebaskan kita sikap dari susah membahagiakan orang lain, bahkan melepaskan kita dari senang melihat orang susah. Bahkan Bapak Ibu membebaskan kita dari roh kebencian, melepaskan kita dari roh pemecah
belah. Bapak Ibu Saudara, inilah tujuannya yang mendasar. Dengan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, dalam melaksanakan tujuannya ini, ia selesaikan dengan tuntas melalui kematiannya di atas kayu salib. Namun tidak hanya sebatas itu, ia mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya ini, ia pernah sampaikan kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 16 ayat 2 dinyatakan, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kebangkitannya suatu kenyataan yang terjadi. Sebab hal ini juga malaikat menegaskan kepada Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus ketika pagi-pagi benar pada minggu pertama mereka ke kubur Yesus. Lalu malaikat menyapa mereka dan mengatakan kepada Maria dan kawan-kawan yang lain. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit. Demikian juga ia memperlihatkan dirinya tak kala para murid berada di kampung Emmaus pada saat itu. Ia menampakkan diri dan ia memperlihatkan dirinya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus suatu kenyataan yang terjadi dalam kekristenan. Itu sebabnya umat Kristiani dan juga keluarga Permagi tentunya merayakan kebangkitan Kristus tersebut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera walaupun melalui virtual. Kebangkitannya menyatakan kemenangan besar dalam mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan bagi umatnya bahwa iman kita tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus memberikan semangat baru bagi kita guna menjalani hari demi hari dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan dengan keluarga, dengan damai sejahtera, tanpa jurang pemisah. Kebangkitan Kristus menghilangkan sikap bersungut-sungut dan rasa jenuh, serta tawar hati, tetapi memberikan keteguhan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, refleksi teologis terkait dengan tema tak terpisahkan kasih Allah bagi Permagi, maju, cerdas, sejahtera. Tak terpisahkan dari kasih Allah guna untuk mampu meninggalkan ego, tetapi menciptakan sikap membangun, menciptakan kebersamaan, membangun kekompakan dan keharmonisan, baik secara komunitas maupun di dalam keluarga. Sebab hal ini Bapak Ibu Saudara dinyatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Tak kala Yesus berdoa kepada Bapanya dan meminta supaya umatnya menjadi satu, sama seperti mereka. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Maka dengan demikian juga Paulus mengutip hal itu. Dalam Efesus pasal 4 ayat 4 dinyatakan, satu tubuh dan satu roh,
Bagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya bila hidup rukun dan bersatu, baik secara komunitas maupun di dalam keluarga. Lah kemisebua wasara dede, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tak terpisahkan dari kasih Allah, guna memberikan hikmat bagi kita dalam menapaki perjalanan kehidupan kita, sehingga kita bukan hanya cerdas, smart, tetapi berhikmat. Yang pada gilirannya warga Permagi tidak memiliki sikap dan karakter yang koruptif. Maka dengan ita ene beso dramatogule zi korupsi. Amin. Supaya tetap menjaga integritas sebagai umat pilihan Allah. Tidak memiliki sikap pemecah belah. Sanudu gewa sambua, sanudu gewa saradebe, lebaga dak bale atule fena lola. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Pengkhotbah dinyatakan, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Hikmat sumber dari kecerdasan. Hikmat memampukan kita memimpin diri sendiri. Hikmat memampukan kita memimpin komunitas, bahkan keluarga kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tak terpisahkan dari kasih Allah. Jika ada di antara kita yang perekonomiannya babak belur, atau putus sekolah, atau rumah tangganya berantakan karena COVID-19, atau disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, maka malam ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menegaskan bagi kita, tak terpisahkan dari kasih Allah untuk mengangkat kita, memulihkan kita, memberikan jalan keluar di dalam polemik yang kita hadapi tersebut. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengundang kita, Tuhan mengajak kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dinyatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tak terpisahkan dari kasih Allah. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, kita dapat diberkati dan diteguhkan dan memiliki semangat baru di dalam Tuhan. Demikian sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah menyapa kami. Pada malam hari ini kami merayakan Paskah. Firman-Mu indah dan begitu memikat hati kami. Karena Engkau menyapa kami, kasih-Mu selalu nyata dan tak terpisahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang leluasa memperdalam dan meluaskannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, karena kami bukan hanya pendengar yang setia, tapi kami ingin menjadi pelaku yang setia akan kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa di surga. Atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.